Kita masuk Pak, silakan duduk. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Komang Aditya, jadi saya adalah dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita melakukan tanya jawab terlebih dahulu ya Pak. Sebelumnya kita akan mengumpulkan identitas terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Baik. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Dandi. Bapak Dandi usianya berapa ya Pak? Usianya 60 tahun. Oke, 60 tahun. Alamat tempat tinggalnya di mana Bapak? Di Kemiling. Di Kemiling. Untuk pekerjaan sehari ini sebagai apa Pak? Saya supir anak. Supir. Apakah mohon maaf sebelumnya Bapak sudah menikah? Sudah ya. Sini sama anaknya ya Pak? Apa sendiri? Sendiri dong. Sendiri. Iya. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf untuk keluhannya apa ya Pak? Kalau kecil itu sakit, susah. Oh, keluhannya sakit, nyeri ketika kencing. Iya. Ada keluhan lain? Kalau kencing itu kadang menetes. Kadang menetes, susah keluarnya. Susah. Oke. Apa sakitnya itu kalau misalnya saya beri range 1 sampai 10 nyerinya berapa Pak? 8. 8 ya. Nyerinya 8. Ketika kencing apakah ada bercampur dengan darah atau warnanya merah gitu? Iya, jadi merah, kadang suka merah-merah gitu. Kadang suka merah Bapak ya. Apakah ada keluhan lain yang dirasain Pak selain kencingnya susah? Kalau duduk lama tuh suka sakit. Oh, suka sakit, nggak kuat duduk lama. Untuk frekuensi kencingnya dalam satu hari bisa sampai berapa kali Pak? Mungkin 6 atau lebih. 6 sampai lebih. Pada malam hari biasanya sering kencing Pak? Sering. Oke. Untuk keluhan ini dirasain sejak kapan ya Pak? Udah 3 bulan sih Pak. 3 bulan. Untuk ya 3 hari yang lalu udah terus makin parah. makin parah. Sebelumnya apakah Bapak punya riwayat sakit yang sama di sebelumnya? Baru kali ini. Untuk di keluarga apakah ada yang mengalami sakit yang sama? Bapak atau saudara siapa? Tidak ada. Mohon maaf sebelumnya apakah Bapak merokok Pak? Merokok. Sampai sekarang masih aktif merokok? Masih. Mohon maaf apakah Bapak sering minum minuman alkohol seperti itu? Dulu suka cuman tidak Untuk untuk tidurnya gimana Pak? Apakah Bapak sering begadang atau bagaimana? Sering begadang ya Pak? Sering begadang. Mohon maaf Pak, untuk di lingkungan tempat tinggal Bapak, apakah Bapak tinggal di pinggir jalan raya yang sering dilalui lalang oleh kendaraan besar, proyek kayak gitu Pak? biasanya cuma saya masuk dalam. Oh, masuk dalam ya. Mohon maaf Pak, apakah sebelumnya Bapak mempunyai riwayat alergi terhadap makanan atau obat-obatan Pak? Tidak ada ya, tidak ada riwayat alergi. Oke Pak, sebelumnya mungkin sampai sana saja. Di sini saya ingin menyimpulkan sedikit. Saya berbicara dengan Bapak Dandi, usia 60 tahun, datang dengan keluhan susah ketika buang air kecil, buang air kecil tidak tuntas dan nyeri, kadang-kadang bercampur dengan darah, tidak kuat duduk lama ya Pak ya. Untuk aktivitas sehari-harinya merokok, suka begadang. Oke. Baik Pak, jadi dari gejala-gejala yang Bapak alami, di sini saya memiliki kecurigaan, saya mendiagnosis sementara Bapak terkena penyakit yang namanya BPH. Nah, BPH ini adalah satu pembengkakan di organ prostat, di mana prostat itu hanya ada pada laki-laki Bapak. Nah, memang biasanya orang-orang yang terkena penyakit prostat ini nih pada orang yang usia lanjut karena ketidakseimbangan hormonal ketika sudah tua ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya untuk memastikan lebih lanjut untuk penyakit Bapak, kita akan melakukan sedikit pemeriksaan fisik dan penunjang nantinya untuk menegaskan diagnosis lebih lanjut. Untuk sekarang ini mungkin saya memberikan sedikit edukasi kepada Bapak. Nah, jadi Pak, untuk kesehariannya diusahakan untuk Bapak tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa tidak Bapak, tetap melakukan rajin olahraga. Untuk kesehariannya, untuk saya mohon dikurangi terlebih dahulu merokoknya Pak. Di stop dulu ya rokoknya. Nah, kemudian untuk makan makanan sehari ini makan makanan yang bergizi, banyak mengandung serat, jangan makan makanan yang junk food kayak gitu ya Pak ya, karena ini berbahaya untuk bisa memperparah kasus Bapak ini. Oke Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya Pak? Makan mie kadang harus ada. Makan mie, Pak. Jadi untuk
sementara ini makan makanan yang siap saji itu ditahan dulu, makan sayur-sayuran dulu ya Pak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nggak ada keluhan tambahan lainnya yang ingin disampaikan? Cukup ya Pak ya? Oke Pak, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak. Siap dulu, nanti kita langsung ke tempat pemeriksaan Pak. Baik Pak, setelah kita melakukan anamnesis, kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya Pak. Nah, jadi pemeriksaan fisiknya di sini ada 3 item yang kita akan periksa, yaitu yang pertama ada pemeriksaan ginjal, kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan vesika urinaria atau kandung kemih, kemudian yang ketiga itu ada nyeri ketuk CVA. Nah, di mana nyeri ketuk CVA itu melihat apakah ada nyeri di bagian belakang pinggang Bapak. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Baik, untuk sebelumnya Bapak silakan berbaring terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan ginjal, setelah pasien menyetujui untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan ginjal. Nah, di mana pada pemeriksaan ginjal ini kita akan melihat sebelumnya, mohon maaf Pak, apakah untuk bajunya bisa diangkat terlebih dahulu Pak? Dinaikkan, silakan. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan kita harus melakukan inspeksi dulu, melihat secara langsung apakah ada jejas atau apakah ada massa ataupun jejas ataupun tidak. Nah, kemudian yang kedua kita akan melakukan palpasi. Nah, ini palpasi di bagian ginjal sebelah kiri. Nah, yang pertama itu jika memeriksa ginjal kanan, maka posisi dari tangan kiri diletakkan di costa vertebra angel, kemudian tangan kanan disejajarkan dengan rectus abdominis. Nah, kemudian letakkanlah tangan kanan secara perlahan, kemudian meminta pasien untuk melakukan ekspirasi sambil ditarik dan dilepas nafasnya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya Pak. Mohon maaf Pak. Sambil tarik nafas Pak. Bisa. Bajunya bisa diturunkan kembali Pak. Nah, baik. Pada pemeriksaan ginjal pada pasien ini pada inspeksi tidak ada massa ataupun jejas, kemudian pada melakukan palpasi kita tidak menemukan adanya massa juga. Nah, kemudian pada pemeriksaan ini pemeriksaan ginjal ini dilakukan di 2 bagian kiri dan bagian kanan dengan cara yang sama. Baik, setelah melakukan pemeriksaan ginjal, kita akan melakukan pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan vesika urinaria atau pemeriksaan kandung kemih. Nah, jadi yang pertama itu meminta pasien sedikit menurunkan celana area suprapubik di bawah pusat. Kemudian inspeksi terlebih dahulu apakah bagian vesika urinarianya apakah ada cembung ataupun tidak. Kemudian tanyakan pada pasien apakah sudah buang air kecil sebelumnya. Kemudian meraba apakah ada massa atau tidak. Kandung kemih terasa kosong atau tidak. Kemudian yang terakhir kita melakukan dengan cara perkusi atau mengetuk jari di atas suprapubik apakah terdapat suara pekak atau timpani. Nah, pada saat kosong normalnya vesika urinaria itu bunyinya redup. Baik Pak, mohon maaf bajunya silakan dinaikkan terlebih dahulu. Oke, untuk tangannya bisa diturunkan sedikit. Oke, baik Pak, sebelumnya izin saya Pak ya. Oke, pada pemeriksaan inspeksi itu tidak ada massa, tidak ada pembengkakan pada vesika urinarianya. Pada melakukan palpasi juga tidak terdapat adanya massa atau penonjolan pada vesika urinarianya. Bapak ini tapi jika melakukan perkusi juga tidak ada suara timpani dan suaranya redup. Nah, mungkin di sini sedikit pada pemeriksaan palpasi terdapat vesika urinaria yang masih terisi oleh urin, agak cembung ya. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan CVA.
Nah, jadi perusahaan CFA ini adalah costo vertebra angel, dan di mana di bagian kita akan melakukan pembentukan pada costo vertebral di bagian belakang pada pasien untuk mengetahui apakah ada kelainan pada ginjalnya. Biasanya pada orang yang normal tidak mengalami gejala penyakit ginjal itu tidak akan mengalami nyeri ketok CVA. Oke Pak, sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan ini, Bapak disilakan untuk duduk terlebih dahulu Pak. Nah, untuk yang pertama kita seperti biasa kita akan untuk memeriksa bagian belakang, kita meminta kepada pasien untuk menaikkan baju terlebih dahulu, kemudian kita inspeksi apakah ada massa ataupun jejas di bagian daerah pinggangnya, kemudian kita melihat, kemudian setelah aman kita melakukan pemeriksaan di bagian costo vertebralnya, kemudian kita melakukan pengetukan. Jika pengetukan positif berarti mengalami beberapa gangguan pada ginjalnya. Mohon maaf Pak, sebelumnya sih dipersilakan untuk menaikkan bajunya Pak. Izin ya Pak. Apakah hari Pak? Apakah hari Pak? Nyeri. Cukup Pak. Baik, pada pasien ini pada pemeriksaan nyeri ketok CVA itu didapatkan CVA positif di bagian ginjal sebelah kanan. Oke, mungkin sekian pemeriksaan fisik yang kita dapat lakukan Pak. Terus selanjutnya kita akan kembali ke meja depannya Pak ya. Baik Pak, setelah melakukan pemeriksaan fisik, jadi tadi ada 3 pemeriksaan ya Pak. Yang pertama pemeriksaan ginjal, kemudian vesika urinaria, kemudian nyeri ketok CVA. Pada pemeriksaan ginjal Bapak bagian depan dalam kondisi yang aman, semuanya pada normal. Nah, kemudian untuk yang pada bagian pemeriksaan vesika urinaria atau kandung kemih, itu terdapat kandung kemih Bapak terasa penuh walaupun habis melakukan buang air kecil ya Pak ya. Nah, mungkin itu karena tadi pada gejala di awal Bapak mengalami sulit kencing dan kencing tidak bisa normal ya, masih tersendat-sendat seperti itu ya Pak. Nah, kemudian pada pemeriksaan nyeri ketok costo vertebral angel atau CVA, nah itu ada nyeri positif pada ginjal Bapak sebelah kanan. Baik, untuk selanjutnya mungkin Bapak dapat melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis lebih lanjut, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan radiologi. Ya mungkin itu saja. Untuk saat ini saya akan berikan resep terlebih dahulu pada Bapak, nanti Bapak ambil dari ruang apoteker ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Bapak. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak ya. Ingat untuk tadi Bapak untuk saat ini berhenti merokok terlebih dahulu, jaga pola hidup, jangan sering-sering begadang, kurangi jika memang minum alkohol, Bapak kurangi minuman alkohol, makan dengan pola hidup sehat ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Nanti silakan obatnya diambil. Semoga segera lekas sembuh ya Pak ya. Baik Pak.